Halo sahabat semuanya, perkenalkan nama saya Sindur dan hari ini kita akan membuat video perdana terkait dengan sebuah quotes yakni The center of sin and pride is I. Di sini kita ingin menegaskan bahwa ada keterikatan kita di dalam melakukan sebuah dosa dan juga dalam berperilaku sombong. Namun sebelum itu, mari kita mulai pembahasan ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk perkenanan-Mu, karena pada hari ini kami boleh bersama membaca firman Tuhan, mendalami, dan juga mencoba untuk menggali makna. Namun Tuhan, dengan keterbatasan kami mohon hikmat, pengertian, dan rahmat-Mu, agar senantiasa memberikan kami pemahaman-pemahaman menurut kehendak-Mu, sehingga apa yang boleh kami peroleh adalah hanya yang berasal daripada Roh Kudus, dan itu membawa kami kepada keselamatan dan juga pengharapan bahwa Engkau senantiasa berkenan dan menyertai hidup kami saat ini dan sampai pada masa ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur dalam nama-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jadi hari ini kita membahas sebuah tema yang berjudul The Center of Pride and Sin is I. Kata I di sini. Kita mulai dengan pembahasan pada Amsal 16 ayat 8, di mana tertulis bahwa kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Dan ini kita masukkan ke dalam sebuah subtema, yakni pembagian pertama, keangkuhan dan juga kesombongan. Di mana ketika kita paham bahwa kecongkakan itu merupakan awal dari kehancuran, maka kita sadar dan aware apa yang kita lakukan ketika kita ingin melakukan kesombongan itu tujuannya adalah untuk mementingkan diri kita sendiri. Kita merasa bahwa kita merupakan ciptaan yang berbeda. Kita menganggap bahwa kita diciptakan tidak setara. Dan itu membawa kepada kehancuran. Kehancuran tidak semata-mata, oh saya sombong, dan saya tidak langsung mendapatkan upah atau balasan atas kesombongan saya. Saya tidak hancur. Tetapi kehancuran di sini bisa dalam bentuk bertahap, kehancuran yang sifatnya korosif, mulai rusak sedikit demi sedikit, atau kehancuran dalam hal pola berpikir. Kehancuran ini juga memiliki makna bahwa ketidakadanya keteraturan dalam hidup. Maka ketika kita sudah di tahap congkak, maka hidup kita menjadi tidak berfokus lagi kepada apa yang benar dan apa yang salah, melainkan kita fokus kepada diri kita sendiri. Dan itu diiringi dengan adanya tinggi hati yang mendahului kejatuhan. Bagaimana suatu hal bisa jatuh jika dia ada di bawah? Maka konsep dari tinggi hati, kita merasa bahwa diri kita adalah diri yang lebih tinggi statusnya, diri yang lebih tinggi dalam hal apapun yang kita persepsikan diri kita terhadap orang lain. Kemudian, ada lagi ayat berikutnya yang menarik, di mana tertulis dalam Yakobus 4 ayat ke-6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Allah sendiri yang merupakan kasih telah memberikan sebuah pemahaman dalam firman Tuhan, yakni Allah menentang orang yang congkak. Ketika kita memahami dalam pembahasan pertama pada Amsal 16 ayat 8, kecongkakan mendahului kehancuran, dan pada Yakobus 4 ayat 6, Allah menentang orang yang congkak, maka kita tahu bahwa ini merupakan sebuah sifat yang tidak disukai oleh Allah. Bagaimana bisa kita menentang sesuatu hal yang kita sukai? Misalnya kita suka coklat, lalu kita
menentang, tetapi kita makan. Itu konsepnya bias. Maka itu, ketika kita sadar bahwa ini merupakan hal yang ditentang, berarti ini adalah hal yang berlawanan dengan kehendak Allah. Kemudian, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Itu juga berkaitan dengan Amsal 16 ayat 18. Tinggi hati mendahului kejatuhan, sedangkan rendah hati itu adalah sifat yang dikasihani oleh Allah. Maka, jika kita ingin mengetahui kunci bagaimana untuk dikasihani oleh Allah, maka kita harus menjadi pribadi yang rendah hati. Pertanyaannya, kenapa penting untuk menjadi pribadi yang dikasihani oleh Allah? Hal ini penting karena ketika kita menjadi pribadi yang dikasihani oleh Allah, sama seperti kita mengasihani seseorang atau melakukan sesuatu dengan rasa mengasihani, apa yang kita lakukan? Kita memberikan apa yang kita bisa berikan yang terbaik untuknya, karena kita begitu mengasihani. Seperti Bapa pada anak, atau kepada pasangan, kita kepada pasangan, kita mengasihaninya. Kita ingin membuat dia senang, kita merawatnya, kita menjaganya. Maka konsep dari mengasihani orang yang rendah hati ini, kita bisa bayangkan, kita aja yang sebagai manusia, mengasihani sesama kita, memiliki keterbatasan waktu, ruang, tempat, segala hal, energi, apapun itu. Namun Allah yang maha segalanya mengasihani kita. Begitu luar biasanya. Karena itu merupakan sebuah rahmat, berkat yang luar biasa jika kita bisa di posisi tersebut. Maka, jika kita ingin terus-menerus berfokus kepada pencarian kesenangan dengan cara congkak, dengan cara tinggi hati, merendahkan orang lain, itu adalah pilihan. Namun jika kita ingin hidup dalam perlindungan, penjagaan, serta pemeliharaan Allah, pilihlah jalan rendah hati tersebut. Kemudian, kita masuk ke dalam topik pembahasan kedua, yakni dosa yang berakar dari keinginan diri. Hal itu kita bisa buka dalam 1 Yohanes 2 ayat 16. Saya bacakan. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Kalimat terakhir sudah dipertegas, bukan berasal dari Bapa. Hal ini memberikan kita sebuah petunjuk, clue yang terang benderang, bahwa keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, itu 3 poin yang ditambahkan dengan semua yang ada di dalam dunia, dipertegas. Jadi, apa yang ada di dalam dunia, di bawah kolong langit, di saat kita berada sekarang, yang dimana keinginan daging, keinginan tubuh kita. Apa sih keinginan tubuh kita? Kita tidak ingin disakiti, kita tidak ingin menderita, kita melekat kepada sesuatu hal yang kita rasa itu menjadi milik kita, dan kita juga terkadang berfokus kepada hal yang menyenangkan mata, apa yang terlihat menarik bagi kita. Disitulah titik di mana pembeda antara apa yang berasal dari Bapa dan apa yang berasal dari dunia. Maka ketika kita pada akhirnya, karena kita memenuhi keinginan daging, memenuhi keinginan mata, dan juga akhirnya memiliki hidup yang angkuh, itu menjadikan kita sebagai pribadi yang lain daripada apa yang Bapa kehendaki. Jika kita ingin tetap sejalan dalam tuntunan dan dalam koridor perlindungan dan pemeliharaan Bapa, maka kita selayaknya harus bisa berfokus untuk kepada apa yang berkenan baginya. Dan yang tidak berkenan adalah
semua yang ada dalam dunia, yakni keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Itu berasal dari dunia. Kemudian ditambahkan pada Yakobus 1 ayat 15. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Dan ini berketerkaitan, yakni di dalam keinginan tersebut, keinginan digenapi, dibuahi, akhirnya menjadi sebuah, kalau kita lihat dalam bentuk tanaman, ada proses bagaimana lebah terhadap tanaman, dan konsep di mana keinginan itu dibuahi, disanggupi, dilakukan, digenapi, maka ia akan melahirkan dosa. Dan kenapa bisa dosa lahir dari keinginan? Karena keinginan akan kebutuhan daging, keinginan akan kebutuhan mata, itu berasal dari dunia. Maka, apa yang dunia tawarkan? Yakni dosa. Oh, tidak selalu. Dunia juga terkadang memberikan kita award, atau memberikan kita penghargaan. Balik lagi, apa yang dilakukan oleh dunia ketika memberikan kita award? Karena kita mencapai sesuatu yang baik. Ada perlombaan yang kita bisa selesaikan. Oh, saya diberikan kelimpahan nih. Dari lahir sudah bahagia, dari lahir sudah berkecukupan. Saya tidak pernah merasakan adanya keinginan duniawi, tapi bagaimana konsep itu bisa berlangsung dalam hidup saya, gitu kan? Nah, konsep dari keinginan yang dibuahi menjadi dosa ini timbul ketika keinginan itu bukan berasal dari kehendak Bapa, melainkan keinginan diri kita sendiri. Sama pada konsep tema kita, yakni the center of pride and sin is I. Jadi, kita memenuhi kebutuhan diri kita sendiri, dan self-center terhadap diri kita sendiri, meyakini bahwa seluruh dunia itu harus berpusat pada diri kita. Dan ketika dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi konsepnya ini ada proses di mana ada keinginan yang dibuahi melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, dia melahirkan maut. Jadi tidak ada baik-baiknya ketika kita melakukan dosa itu. Kita seharusnya paham dan sadar bahwa dosa itu berseberangan dengan kehendak Allah. Maka kita harus coba untuk bisa lebih aware lagi, mana yang dosa, mana yang kehendak Bapa. Dan kita masuk ke dalam pembahasan tahap ketiga, mengenai penyangkalan diri sebagai lawan dari dosa dan juga kesombongan. Kita buka dalam Lukas 9 ayat ke-23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikuti aku. Dari konsep mengikuti Tuhan Yesus ini, kita dapat memahami bahwa mengikuti Tuhan Yesus itu merupakan sebuah perjalanan, pola pikir, keseharian, kebiasaan, apapun itu yang kita lakukan dalam keseharian kita, di mana ketika kita ingin berproses mengikuti kehendak Tuhan Yesus, maka kita harus menyangkal diri kita, menyangkal kedagingan kita, keinginan daging yang awal, keinginan mata yang awal, yang kita rasa bahwa hal itu adalah sebuah hal yang menyenangkan, hal yang bisa memberikan kita kebahagiaan secara duniawi, itu harus kita sangkal. Karena kita sadar pada konsep kita lahir ke dunia ini tidak membawa apa-apa, dan kita kembali juga tidak membawa apa-apa. Ketika kita merasa bahwa kebahagiaan yang kita peroleh dari dunia ini, dari mata, dari daging yang kita ingini, akhirnya menjadikan kita melekat
dan merasa kita memiliki semuanya. Dan ketika kita sudah menganggap bahwa itu milik kita, dan kita menjadi lebih terberkati dibanding orang lain, kita lebih baik dibanding orang lain, disitulah mulai timbul masalahnya. Dan ditekankan dalam Lukas 9:23, kita tidak hanya harus menyangkal diri, tetapi memikul salib setiap hari. Jadi konsepnya itu bukan sekedar Sabtu Minggu, atau konsepnya hanya sekedar pada saat event-event besar, Paskah, Natal. Tetapi dalam keseharian kita harus jadi pribadi yang selalu siap. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Kita tidak tahu momennya di mana Tuhan datang. Maka kita harus selalu siap. Dalam kondisi apa? Kondisi kita ada di pihak Bapa, di mana kita hidup menyangkal keinginan diri, agar kita selalu berkenan dalam pemeliharaan Allah. Bagaimana kita berkonsep hidup? Kita ingin mendapatkan surgawi, tetapi dengan pola hidup duniawi. Kita merasa hidup ini tuh tidak ada batasnya. Kita bisa remet kapanpun, kita bisa perbaiki kapanpun, dan kita merasa kita memiliki waktu untuk bertobat kapanpun. Tetapi kita tidak tahu bahwa waktu berakhir kita di dunia ini tidak ada yang bisa menebaknya. Maka selalu bersiaplah. Ketika waktu Tuhan datang, kita merupakan bagian yang setia dan juga bagian yang rendah hati serta mengikuti kehendak Bapa dan Tuhan Yesus. Kemudian yang terakhir, pembahasan mengenai rendah hati sebagai jalan kehidupan. Kita buka pada Filipi 2 ayat 3, di mana tertulis bahwa dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya. Kita diajak kembali kepada topik utama, yakni bagaimana kita bisa tidak berfokus kepada diri kita. The centers of pride. Jadi kita nggak berfokus untuk kita, saya. Melainkan tidak mencari kepentingan sendiri. Ketika kita tidak mencari kepentingan sendiri, berarti kita mencari kepentingan orang lain. Mencari kepentingan apa yang berkenan dan menyenangkan orang lain. Kita tidak mencari pujian-pujian yang sia-sia. Pujian yang bisa aja fake. Bisa aja orang menjilat. Bisa aja pujian yang ditujukan untuk menjatuhkan kita. Karena ada konsep di mana ada seekor monyet, dia tidak jatuh ketika angin ribut, melainkan dia jatuh ketika angin sepoi-sepoi, karena dia terlena oleh pujian-pujian, dia terlena ibaratnya dalam konsep kenyamanan hidup. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Maka kita bisa sadar bahwa kita mulai meluluhkan konsep the center of pride is I. Jadi kita tidak memandang pride, it's all about us, gitu. Karena bahasanya kita siapa? Kita ini apa, gitu loh. Ketika kita mau ngomong dalam segi logis, kita sangat kecil ketika kita mau ditarik dari jarak jauh. Ada gunung yang besar, ada hal-hal yang lebih besar daripada kita. Lalu apa yang pantas kita sombongkan? Karena kebaikan Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, bertobat, dan juga berkembang di dalam Tuhan. Maka, dengan konsep hidup rendah hati, kita belajar untuk bisa menganggap orang lain lebih utama daripada diri kita sendiri, agar kita bisa mengosongkan diri kita, memasukkan kehendak Allah dalam hidup kita, mengutamakan orang lain, karena Tuhan hadir dalam sosok yang melayani para murid, membasuh kakinya. Apakah itu adalah konsep
dia ingin menjadi pribadi yang nomor satu atau harus digaung-gaung, dipuji-puji, tidak. Tapi Tuhan mengajarkan sikap rendah hati, walaupun dia adalah anak Allah, dia memberikan pembelajaran kepada para murid bahwa konsep dari kepemimpinan, konsep dari sifat yang disenangi Allah adalah kerendahan hati. Dan yang terakhir, kita buka di Mika 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apa yang dituntut Tuhan daripadamu. Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Kita dibawa ke dalam sebuah konsep bahwa yang dituntut Tuhan kepada kita adalah berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Ketika kita mau merendahkan diri di hadapan Allah, maka kita akan ditinggikan dengan kebijakan dan kebijaksanaan Allah. Dan ketika kita berlaku adil, kita tidak mengambil hak yang bukan menjadi milik kita. Apa yang menjadi hak milik orang lain, itu adalah hak miliknya. Dan apa yang menjadi milik kita, itu akan kembali ke kita juga. Dan mencintai kesetiaan. Kita setia pada perkara kecil, kita setia pada pasangan, kita setia pada apa yang Tuhan berikan, dan kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan berbuah, dan kita kembalikan kepada Tuhan berkali-kali lipat, sehingga kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab, dan kita setia untuk tetap bertahan dalam perlombaan hidup. Dari godaan-godaan si jahat, kita bisa tetap bertahan dan setia memegang teguh ajaran Tuhan, dan tetap setia untuk mengikutinya meskipun ada keinginan daging, ada keinginan mata, dan segala hal rupa-rupa duniawi yang mencoba untuk mengalihkan pikiran kita kepada Bapa. Tapi tetap kuncinya adalah menjadi selalu rendah hati dan selalu berfokus bahwa hidup ini bukan hanya untuk diri kita sendiri. Maka konsep dari the centers of pride and sins is I kini menjadi hilang. Karena kita sadar bahwa dosa, walaupun itu bisa kita buat sendiri dan bisa berfokus atau terpusat pada diri kita, kita juga bisa menolaknya karena kita punya free will. Begitu pula dengan kesombongan, pride. Itu bisa kita lakukan, namun kita memilih untuk tidak. Karena kita ada pribadi yang diselamatkan oleh Bapa, dan kita harus hidup dalam keselamatan dan hidup oleh iman bahwa Bapa senantiasa menyertai kita, dan Tuhan Yesus selalu menjaga kita dari apapun itu, dan selalu ingin kita hidup dalam kebenaran serta hidup setia untuk selalu mengikuti kehendak Bapa. Terima kasih untuk waktu kamu yang sudah diluangkan untuk pembahasan topik pada hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan kamu sebuah pemahaman baru. Jika ada salah kata, mohon maaf. Dan jika ada yang ingin disampaikan, silakan klik saja di kolom komentar. Atau ingin pembahasan apa, mari kita bertumbuh bersama dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.